Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, di bulan Ramadan ini sengaja kita launching satu program yang berjudul, yang kami beri nama Satu Hari Satu Ayat. Program ini didorong oleh keinginan agar kita umat Islam setidak-tidaknya sehari untuk membaca satu ayat Al-Quran. Mengerti artinya, berusaha memahami makna dan maksudnya. Dan yang terpenting lagi, semoga memberi motivasi kita untuk mengamalkan ajarannya. Oleh karena itu, di hari yang mulia, di bulan yang dimana Al-Quran diturunkan ini, program Satu Hari Satu Ayat ini kita mulai. Para pemirsa yang berbahagia, kita mulai dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita mulai satu ayat. Alif Lam Mim. Para mufassir tidak memberi komentar banyak. Banyakkan para mufassir memaknai Allah yang mengerti apa di sebalik lafaz al-Islam. Selanjutnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini penting, saudara-saudara, pemirsa yang berbahagia. Al-Quran, baik susunan bahasanya, baik kandungannya, baik ajarannya, memberi keyakinan kepada manusia. Dan perlu diketahui, ini mampu memberi keyakinan kepada manusia di era zaman manapun. Ketika itu, Al-Quran turun di masyarakat Arab. Yang masyarakat Arab mempunyai tradisi menyusun bahasa yang baru. Kita lihat dari syair-syair Arab. Sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Al-Quran, memang sudah punya tradisi menyusun bahasa yang baik. Dan sehingga bahasa Arab ini dikenal bahasa yang cukup bagus dan cukup kompleks. Mampu memberikan makna semua fenomena alam di dunia ini bisa dibahasakan dengan bahasa Arab. Karena memang masyarakat Arab telah punya tradisi lama tentang penyusunan bahasa. Ketika itu, Al-Quran memberi keyakinan. Karena tidak ada satupun sastrawan Arab yang mampu menandingi susunan bahasanya. Perlu diketahui, daya nalar, logika peradaban masyarakat itu belum begitu maju. Saintis belum begitu berkembang. Tapi bahasa sudah berkembang. Ketika itu, Al-Quran memberikan keyakinan bahwa susunannya benar-benar bukan susunan manusia biasa. Tetapi Al-Quran ini adalah dari pencipta manusia. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad hanya sebagai perantara untuk menyampaikan. Bahkan ketika itu Al-Quran digugat oleh sebagian kaum kafir Quraisy. Dan Al-Quran langsung menantang. Fa'tu bisuratin min mislihi. Wahai kaum Quraisy, kalau kamu ragu, datangkan, hadirkan satu surat. Jangan 30 juz, satu surat saja. Yang menyamainya. Ternyata tidak mampu. Inilah la raiba fihi, tidak memberi sedikit pun keraguan. Pemirsa yang berbahagia. Seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan perubahan kemampuan daya nalar, manusia, Al-Quran tetap memberi keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika mulai zaman itu tumbuh berkembang ilmu astronomi. Ilmu pengetahuan dari Yunani mempengaruhi di Persia. Umat Islam terpengaruh dengan ilmu-ilmu astronomi dengan inspirasi Al-Quran. Memberi keyakinan
bahwa ayat-ayat yang menerangkan dengan astronomi di Al-Quran sesuai dengan realita dan teori astronomi, bahkan memperbarui, mengoreksi kesalahan-kesalahan teori astronomi sebelum itu. Sekarang era teknologi jauh lebih maju. Dalam bidang perubatan misalnya, para ilmuwan perubatan ingin menguji kesahihan Al-Quran. Karena Al-Quran mendeklarasikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-Quran adalah obat dan rahmat. Diuji oleh saintis baru-baru ini. Yang kesimpulannya benar. Shadaqallahu maha benar Allah. Bahwa getaran bacaan Al-Quran memberi impact positif terhadap penyembuhan dan perubatan. Begitu pula warahmah, memberi rahmat. Saintis Jepang melakukan penelitian air yang dibacakan Al-Quran dengan air yang tidak dibacakan Al-Quran, atau dengan bahasa-bahasa yang kotor, punya pengaruh yang berbeda. Hasilnya berbeda. Air yang dibacakan Al-Quran menunjukkan kegembiraan, keceriaan, sehingga air itu menjadi air yang berkualitas tinggi. Karena apa? Warahmah, memberi rahmat. Sekali lagi, zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan sepanjang zaman sampai akhir kehidupan manusia. Dari zaman jahiliyah, zaman pertengahan, dan zaman saintis modern sekarang ini, Al-Quran tetap relevan dan tidak sedikit pun memberi keraguan. Sekian, semoga kita semua terus-menerus setiap hari dengan program ini, kita setiap hari untuk membaca Al-Quran, mendalami artinya, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kita sambung ayat berikutnya di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.